Video ini untuk teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ataupun mulai gangguan kecemasan ditambah dengan masalah pencernaan yang merasa sendirian, yang merasa tidak ada orang mengerti, tidak ada orang memahami, tidak ada orang yang bisa ngertiin apa yang saya rasakan, saya pikirkan, merasa di-judging, dihakimi, dan seterusnya yang membuat teman-teman jadi semakin sedih, makin stres, dan saya harap di video ini bisa membantu teman-teman yang mengalami ini bisa segera up ya, tidak masuk terus dalam kesedihan, tidak terus masuk dalam keputusasaan, tidak terus masuk dalam perasa tidak dimengerti, tidak dipahami. Nah, bagi teman-teman yang baru ya, yang mengalami gangguan kecemasan, baru tahu video saya, yuk silahkan. Silahkan teman-teman subscribe ya. Silahkan teman-teman subscribe video saya untuk teman-teman bisa tahu apa yang perlu dilakukan dan teman-teman bisa tahu, oh akan dapat notif nih kalau misalnya saya ada punya video baru yang saya harap bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, silahkan subscribe sekarang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, membuat saya semakin bersemangat karena melihat jumlah subscriber saya semakin meningkat, apalagi kalau melihat viewersnya semakin banyak ya. Oke, teman-teman. Teman-teman semuanya, saya paham sekali, saya mengerti sekali bahwa ketika kita mengalami rasa kecemasan, gangguan kecemasan, kan rasanya nggak nyaman banget, rasanya itu nggak enak banget, 1001 sensasi itu sangat terasa. Sehingga kita seringkali kita akan curhat ya, kita akan curhat sama orang, curhat supaya dia dengerin gitu ya, maksudnya cuma kamu dengerin saja gitulah. Paling nggak kamu dengerin, nggak usah komentar gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka seringnya berkomentar. Berkomentar yang buat kita jadinya sering merasa sakit hati, kecewa, kok bisa kamu seperti itu? Kok tega kamu ngomong seperti itu? Bukannya kamu support saya, malah kamu menghardik saya, malah kamu mengatakan saya enggak, malah kamu mengatakan saya yang tidak penting, yang tidak perlu. Nah, di video ini teman-teman, saya mau teman-teman untuk mulai belajar menyadari bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain kondisinya adalah tidak mengerti, oke ya. Itu diterima dulu, jangan ditolak dulu teman-teman. Karena ketika kamu semakin menolak apa yang sedang terjadi, kenapa sih mereka nggak mengerti saya? Harusnya mereka mengerti saya, kamu akan semakin merasa tertekan, kamu akan semakin stres, kamu akan semakin kepikiran. Dan itu membuat kamu semakin stres kan, semakin stres kamu bisa pengaruh juga ke lambung kamu juga gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ulang, belajarlah untuk kamu memutuskan bahwa saya menerima keadaan yang sekarang ini, bahwa circle saya belum memahami, belum paham dengan kondisi yang sekarang saya alami. Sebenarnya bukan salah mereka nggak paham karena mereka merasa bahwa kamu tuh sehat. Teman-teman tuh sehat, dicek ke dokter berkali-kali kan sehat. Jadi mereka merasa bahwa, iya kamu itu cuma pikiranmu, kamu tuh coba tolong diatur pikirannya. Nah, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan sebenarnya sudah berusaha untuk mengatur pikirannya, tapi namanya cemas teman-teman, ketika kita masuk cemas, ketika amigdala kita aktif gitu ya, kita memang akan susah berpikir positif. Nah, itulah yang nggak dipahami oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga ya perlakuan mereka begitu. Ya. Oke, sekarang move on teman-teman, move on. Saya memutuskan atau saya menerima bahwa teman-teman saya belum mengerti atau belum memahami apa yang saya alami dan saya memutuskan untuk saya lebih besar dari keadaan yang sedang terjadi. Kenapa kita perlu untuk lebih besar dari keadaan yang sedang terjadi? Karena kalau kamu nggak lebih besar dari keadaan yang sedang terjadi, kamu akan stay, kamu akan tetap di situ-situ aja. Teman-teman semuanya, kita perlu untuk lebih besar dari keadaan. Karena apa? Karena kita tidak mau terus menjadi korban dari keadaan. Ya dong, kita nggak mau jadi korban dari keadaan yang terjadi. Kita bisa mengubah hidup kita bisa mengubah nasib kita ketika kita percaya bahwa kita bisa pulih dan pasti bisa lebih besar dari sekarang yang sedang dialami. Contoh lah teman-teman, banyak nggak orang-orang yang kemudian misalnya lebih sakitnya lebih parah daripada teman-teman, misalnya cancer atau misalnya sakit-sakit yang lain lah ya. Mereka tuh bisa pulih teman-teman karena mereka punya apa? Tekad.
Mereka punya tekad yang sangat kuat, sehingga mereka bisa mengatasi bodinya, tubuhnya, mereka bisa mengatasi keadaan yang sedang terjadi, dan mereka mendapatkan kemenangan. Maka demikianlah juga teman-teman yang sekarang mengalami gangguan kecemasan dan sedang merasa tidak dipahami, merasa sendirian, merasa sedih. Ya, teman-teman sekarang keadaan kamu ini sekarang hanya sementara saja. Putuskan, saya tidak mau lagi menjadi korban dari keadaan. Saya lebih besar dari keadaan. Itu teman-teman. Dan tahukah teman-teman yang perlu kamu juga ketahui bahwa otak kita itu sebenarnya gampang berubah. Oke, ada namanya neuroplasticity, ilmu neuroplasticity. Intinya gini adalah bahwa otak kita itu sebenarnya tergantung apa yang kita terus pikirkan gitu loh. Kalau kita terus memikirkan sesuatu yang membahayakan, kita terus memberikan pesan bahaya, pesan ancaman. Tidak ada yang mengerti saya sendirian, saya nggak akan sembuh, saya perlu sembuh kalau saya susah sembuh kalau nggak ada yang mengerti saya benar-benar lonely. Dan itu kan pesan-pesan ancaman yang sering kamu berikan. Ketika kamu memberikan pesan-pesan ancaman kepada otak kamu akan membuat kamu semakin cemas. Nah, oke, itu ya. Namun sebaliknya teman-teman, ketika kita mulai memberikan pesan aman, kita memberikan pesan kasih sayang, pesan benar-benar yang pesan aman, pesan mengasihi diri kita sendiri, ini sementara, kita bisa lebih besar dari ini, oke. Kita mampu lebih besar daripada ini. Kita berikan pesan-pesan aman, otak kita akan juga berubah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang gangguan kecemasan sering apa? Memberikan pesan ancaman ke diri sendiri. Entah mereka sadari atau tidak mereka sadari. Nah, jadi teman-teman, kalau otak bisa berubah, oke ya, otak bisa berubah, maka sekarang dalam proses untuk merubahnya, kamu perlu memutuskan dulu, ya, memutuskan, saya sehat. Walaupun kondisi di luar belum sesuai yang kamu inginkan. Kondisi fisik kamu sekarang belum sesuai yang kamu inginkan. Kita fokus pada yang kita inginkan. Kita bekerja pada hasil akhir dulu. Hasil akhir itu yang kita pegang, kita fokus pada energinya itu. Energi sehatnya, energi mampunya. Itu yang kita fokuskan. Dan ketika dalam prosesnya, ingat dalam proses untuk membentuk itu, maka sering-seringlah kita memberikan pesan aman kepada diri kita. Wahai diriku, gak apa-apa. Ini sementara saja. Circle kita, pasangan kita, orang tua kita belum ngerti, gak apa-apa. Kita tidak mau lagi salahkan mereka karena ini hidup saya. Dan saya bisa lebih besar dari keadaan saya pulih dari gangguan kecemasan dengan jauh lebih baik lagi. Dengan cepat lagi. Nah gitu teman-teman. Memang ini perlu latihan teman-teman ya. Perlu latihan. Tapi paling tidak, dengan kamu nonton video-video saya, video YouTube saya yang lain kan juga kamu kan juga bisa paham kan teman-teman. Saya sering katakan, saya sering ingatkan apa? Berikanlah pesan aman. Itu, jadi kita mulai bergerak teman-teman dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Bukan merasa sehat dulu dengan saya sudah nggak ada sensasi, udah enakan semuanya, baru kemudian sehat. Itu juga bisa. Tapi itu biasanya akan lebih menantang, ya. Biasanya akan lebih panjang jalannya. Kalau kamu bisa ya silahkan, lanjutkan saja. Dan saya meminta teman-teman, saya menganjurkan teman-teman untuk mari kita berubah dari dalam keluar. Teman-teman, dalam proses mengubah otak kita perlu peran. Kita putuskan peran kita sebagai apa. Ya kan? Peran sebagai orang sehat, peran sebagai orang kuat. Oke, ingat kembali, bekerja dari akhir. Ketika kamu sembuh, berarti kamu apa? Saya kuat. Saya apa? Saya sehat. Nah itu. Bekerja dari sana. Rasakan itu sekarang. Dalam proses dari hari ke hari, fokus pada vibrasi, fokus pada energi, fokus pada emosi, sehat, kuat. Bukan fokus pada energi, saya nggak bisa, saya nggak mampu, sedih. Ini menguras energi kamu, teman-teman.
teman-teman, selain kamu berusaha lebih besar dari keadaan, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman yuk gabung komunitas. Gabunglah komunitas yang mengerti kamu. Oke? Atau mulai belajarlah cari teman-teman yang bisa paham dengan kamu. Proses sekali lagi ya. Atau kamu juga bisa gabung ke grup WhatsApp saya, grup WhatsApp Bye-Bye Cemas ya, ataupun Bye-Bye Anxiety. Tentu saja kamu perlu untuk sudah punya buku ini dulu. Buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety ya. Ini perlu kamu punya bukunya dulu untuk kamu bisa masuk ke grup WA yang saya buat. Di situ kita bisa saling sharing dan biasanya saya juga sharing-sharing juga di situ. Hanya sekedar reminder gitu aja. Nah, kenapa kita perlu reminder? Karena ya seringkali kita itu masuk ke dalam kebiasaan kita yang kita nggak sadari, kemudian kita mulai mikir-mikir lagi, aduh kenapa ini begini, aduh kenapa ini begini, terutama ketika ada sensasi muncul, langsung kemudian khawatir lagi. Nah, begitu ada komunitas, kita akan jauh lebih baik. Bener kan? Jadi teman-teman, yuk join ke kami, join dengan saya dengan mendapatkan buku ini ya. Bye-Bye Cemas dan Goodbye Anxiety. Kamu bisa dapatkan bukunya di sini. Dan ini teman-teman poin tambahan ya, supaya teman-teman bisa segera move on, bisa tidak terus masuk dalam perasaan sendiri, nggak dimengerti, dan seterusnya. Teman-teman coba gunakan video ini. Video ini bagus banget teman-teman. Silahkan dicoba aja, karena dengan teman-teman menggunakan video ini, teman-teman akan lebih bisa mengatasi perasaan sendirinya, perasaan tidak dimengertinya dengan jauh lebih baik. Oke? Dan juga, yang juga tidak kalah penting adalah, yuk teman-teman kita lakukan sesi untuk kita bisa lebih kuat, untuk kita bisa tidak lagi masuk dalam emosi-emosi yang tidak nyaman. Maka sekarang izinkan teman-teman untuk sekarang izinkan saja untuk rasakan saja ada di mana rasa tidak nyaman di tubuhnya, rasa emosi yang nggak nyaman di tubuh itu ada di mana? Di kepala kah, di dada kah, di perut kah, atau di mana? Ya, kalau sudah ketemu rasa nggak enaknya, kemudian silahkan untuk teman-teman mengimajinasikan nafas masuk, nafas keluar itu melalui area yang tidak nyaman tadi. Jadi contoh, kalau misalnya ada rasa nggak nyaman itu di area dada gitu kan, maka kemudian izinkan tarik nafas, hembuskan nafas melalui area dada itu. Imajinasikan, nafasnya pasti di hidung, iya. Cuma kita berimajinasi nafas masuk, nafas keluar melalui area yang tidak nyaman tadi. Ya, kemudian lakukan ini beberapa menit saja. Dan setelah kamu lakukan, kemudian izinkan niatkan bahwa saya memutuskan mengizinkan untuk melepaskan semua rasa tidak nyaman yang sekarang saya rasakan ini. Itu kamu ulang-ulang terus teman-teman dan sampai kamu merasakan lebih baik. Nah, ini akan untuk kamu lebih baik dan tentu kamu praktekkan juga cara ini setiap kali kamu sedang merasa sendirian, setiap kamu merasa kamu kok nggak dipahami orang, setiap kali kamu merasa nggak nyaman, lakukan dan praktekkan ini dan ini akan pasti membantu kamu jauh lebih baik. Nah, itu aja tips simple sederhananya yang semoga bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kamu untuk kamu jauh lebih bersemangat lagi dan bisa lepas dari gangguan kecemasan kamu dengan segera. Bye-bye cemas.